Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fauzia dengan NIM akhir 138 dari kelas 3C dengan teman saya Rahima Putri Dwi Artanti dengan NIM akhir 146 kelas 3C. Jadi di sini kami akan murojaah tentang obat golongan saluran pernafasan, hormonal, dan juga obat anti diabetes. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan masuk ke golongan saluran pernafasan. Nah, untuk golongan yang pertama itu ada beta 2 agonis. Nah, itu obatnya ada salbutamol, terus terbutalin. Untuk yang salbutamol itu untuk indikasinya untuk mengatasi bronkoplasma pada asma, terus juga pemeliharaan PPOK. Terus dosisnya itu untuk dewasa 1-2 semprotan inhaler tiap 4 jam. Kemudian untuk sirup itu 5-20 ml. Terus ada cara minumnya. Kalau cara minumnya itu diminum atau dihirup sesuai bentuk sediaan. Nah, untuk yang inhaler digunakan 15 menit sebelum olahraga. Terus juga efek sampingnya itu nanti bisa tremor, sakit kepala, terus nanti bisa hipokalemia. Kemudian untuk interaksi obatnya nanti akan menurunkan efek jika digunakan bersama golongan obat beta blocker, dan juga meningkatkan risiko hipokalemia jika digunakan bersamaan dengan obat golongan diuretik dan juga kortikosteroid. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas dengan salbutamol. Terus habis itu ada obat terbutalin. Itu indikasinya bronkokonstriksi pada asma dan juga pada pemeliharaan PPOK. Untuk dosisnya untuk yang dewasa itu 5 mg tiap 6 jam, dan untuk anak di bawah 12 tahun itu 0,05 mg per kilo BB anak 3 kali dalam 1 hari. Terus untuk cara minumnya itu diminum sebelum atau sesudah makan. Efek sampingnya takikardia, terus tremor, gelisah, terus juga sakit kepala. Kemudian untuk interaksi obat sama kayak tadi, kayak yang salbutamol ya, itu menurunkan efek dengan penggunaan bersamaan beta blocker dan juga meningkatkan hipokalemia jika digunakan bersamaan dengan obat diuretik diazid atau yang loop. Terus ada golongan obat yang berikutnya itu ada fenoterol. Indikasinya itu untuk asma akut dan juga bronkospasme reversibel. Untuk dosisnya itu inhalasi 100-200 mcg sesuai kebutuhan. Terus cara minumnya dihirup melalui mulut sesuai petunjuk alat. Efek sampingnya pusing, tremor, berdebar, jantung berdebar. Terus interaksi obatnya itu efeknya akan meningkat dengan beta adrenergik dan antikolinergik. Terus kemudian efeknya menurun jika digunakan bersamaan dengan obat beta blocker. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas dengan fenoterol. Tadi terbutalin apa terbutalin? Fenoterol. Oh iya, fenoterol ya. Fenoterol bener. Terus habis itu untuk golongan berikutnya itu golongan beta 2 agonis atau LABA, long acting beta agonis. Gitu. Yang pertama itu ada obat salmeterol. Indikasinya itu untuk pemeliharaan asma dan juga pencegahan bronkospasme dan juga PPOK. Kemudian dosisnya
satu hisapan Berapa kali? 2 kali sehari. Intervalnya kurang lebih 12 jam. Cara minumnya inhalasi oral, bilas mulut setelah digunakan. Terus efek sampingnya bisa pusing, tremor, juga kramp otot juga. Interaksi obatnya, efeknya meningkat jika digunakan dengan golongan obat MAOI, MAOI, MAOI. Terus juga berkurang jika digunakan bersamaan dengan golongan obat beta blocker. Kontraindikasinya itu serangan asma akut. Terus habis itu hipersensitivitas dengan salmeterol. Terus yang Minum dulu. berikutnya tuh ada obat, kita minum dulu ya. Nggak apa-apa, minum dulu, santuy. Terus lanjut untuk obat formoterol, itu indikasinya ada asma, PPOK, dan pencegahan asma akibat olahraga. Kemudian untuk dosisnya itu dewasa 12 mcg 2 kali sehari, maksimal 48 miligram mcg per hari. Setelah itu cara minumnya inhalasi pagi dan malam hari. Terus itu apa lagi? Efek sampingnya itu ada nyeri dada, mual, kram otot, terus pusing, aritmia gitu. Habis itu interaksi obatnya itu meningkatkan hipokalemia jika digunakan bersamaan dengan golongan obat diuretik dan kortikosteroid. Terus menurunkan efek jika digunakan dengan golongan obat beta blocker. Terus kontraindikasinya itu pada serangan asma akut dan juga hipersensitivitas dengan formoterol. Kemudian untuk golongan yang berikutnya itu ada golongan kortikosteroid. Kortikosteroid itu ada obat budesonide. Terus indikasinya itu asma sama penyakit inflamasi usus. Dosisnya 2-9 mg per hari tergantung bentuk kesediaan dan kondisi pasien. Terus habis itu ada cara minumnya itu diminum di pagi hari dengan atau tanpa makanan. Seperti itu ada efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan, terus BB-nya naik, terus perubahan mood swing. Mood swing itu perubahan moodnya. Terus habis itu interaksi obat untuk meningkatkan efek jika digunakan bersamaan dengan CYP3A4 inhibitor seperti ketoconazole maupun itraconazole. Terus untuk kontraindikasinya itu ada infeksi jamur sistemik dan hipersensitivitas dengan butyramid. Kemudian obat berikutnya itu ada methylprednisolone. Indikasinya itu peradangan berat pada saluran nafas, itu kayak asma berat dan juga PPOK exacerbasi itu dosisnya 4-48 mg per hari secara oral. Kalau injeksi 10 sampai 500 mg per hari sesuai kondisi pasien. Terus ada efek sampingnya itu BB-nya naik, terus ada timbul jerawat, gangguan penglihatan, dan juga perubahan mood. Kemudian interaksi obatnya itu meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan dengan golongan NSAID. Terus juga
hipokalemia jika digunakan dengan obat diuretik. Kemudian kontraindikasinya itu infeksi jamur sistemik tadi sama alergi terhadap kortikosteroid. Apa lagi ya? Golongan apa lagi? Baik. Golongan apa ini? Tadi kan habis Kortikosteroid, terus antihistamin. Oh ya, kortikosteroid tadi Udah lah ya, terus oh ya, antihistamin H1 gen 1 itu obatnya ada CTM. Indikasinya itu untuk rinitis alergi, pilek, urtikaria, terus kok kamu panggil yang pilek sih? Terus dosisnya itu dewasa 4 mg tiap 4-6 jam, maksimalnya 24 mg per hari. Untuk efek sampingnya cara minumnya itu diminum setelah makan. Untuk efek sampingnya itu bisa mengantuk, terus mulutnya kering, terus interaksi obatnya itu dengan alkohol, obat tidur, atau detesan SP yang meningkatkan efek sedatif. Terus interaksi obatnya kontraindikasinya itu terhadap bayi dilarang bagi yang bayi baru lahir, terus serangan asma akut sama hipersensitivitas. Obatnya berikutnya itu ada difenhidramin. Indikasinya ada alergi, batuk, dan juga insomnia. Terus juga bisa digunakan jika mabuk perjalanan. Kemudian untuk dosisnya itu dewasa 25-30 mg tiap 4-6 jam. Maksimalnya itu 300 mg per hari. Kemudian cara minumnya itu sebelum tidur atau ya saat diperlukan. Efek sampingnya itu nanti mengantuk, juga ada efek pusingnya, mulut kering, dan juga gangguan kantuk, pusing, sama mulut keringnya. Terus habis itu interaksi obat itu ada alkohol dan juga depresan SP meningkatkan sedasi. Kontraindikasinya itu dilarang untuk bagi ibu yang menyusui, bayi, dan hipersensitivitas. Obat berikutnya itu ada dimenhidrinat. Dimenhidrinat itu indikasinya itu mual, muntah, mabuk perjalanan, dan juga vertigo. Dosisnya dewasa 50-100 mg tiap 4-6 jam. Maksimal 400 mg per hari. Cara minumnya 30-60 menit sebelum bepergian. Terus efek sampingnya udah pasti ngantuk, terus pusing, mulutnya kering kayak tadi juga, terus penglihatannya terganggu. Terus habis itu interaksi obat menambah efek antikolinergik dan depresan SSP lain. Kontraindikasinya hipersensitivitas dan juga epilepsi. Dan juga epilepsi gak sih? Terus itu golongan apa lagi? Golongan antihistamin. Oh iya, antihistamin antihistamin H1 gen 2. Itu contohnya obat generiknya tuh loratadin. Itu untuk indikasi rinitis alergi dan juga urtikaria idiopatik kronik. Oh ya. Terus dosisnya untuk dewasa dan anak lebih dari sama dengan 6 tahun itu 10 mg sekali sehari. Terus untuk anak yang di bawah 6
2-5 tahun itu 5 mg. Terus untuk cara minumnya itu bisa diminum kapan aja, dengan atau tanpa makanan. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, terus mengantuk ringan, terus mulut kering juga. Interaksi obatnya itu meningkatkan sedasi jika digunakan dengan obat antikolinergik. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap loratadin, cetirizin itu indikasinya rinitis alergi sama urtikaria kronik. Dosisnya itu dewasa 5-10 mikrogram sekali sehari. Untuk anak 2-5 tahun itu 2,5 sampai 5 mg per hari. Untuk cara minumnya diminum saat malam hari. Terus efek sampingnya bisa mengantuk, pusing, dan juga mengantuk pusing gitu. Terus interaksi obatnya itu meningkatkan efek kantuk jika digunakan bersamaan obat depresan SSP. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap cetirizin. Kemudian obat berikutnya levocetirizin. Indikasinya itu untuk rinitis alergi dan juga urtikaria kronik. Untuk dosisnya dewasa itu 5 mg per hari. Untuk yang anak 6-11 tahun itu 2,5 mg. Kemudian untuk yang anak bayi 6 bulan sampai umur 5 tahun itu 1,25 mg. Untuk cara minumnya sama, diminum di malam hari juga. Efek sampingnya kantuk, nyeri otot, dan juga hidung bersumbat. Interaksi obatnya itu meningkatkan efek sedatif jika digunakan dengan dengan obat depresan SSP. Untuk kontraindikasinya itu dilarang digunakan bagi pasien yang mengalami gangguan ginjal berat. Dan kurang dari 10 mili per menit. Dan untuk anak kurang dari 6 tahun. 6 tahun 6 bulan. Terus ada golongan obat kolinergik. Itu ada ipratropium bromida. Indikasinya untuk pemeliharaan PPOK dan juga asma. Itu dosisnya 2 inhalasi. Kalau dihitung tuh 34 mcg 4 kali per hari. Cara minumnya itu inhalasi oral di mulut gitu. Terus efek sampingnya itu mulut kering, sakit kepala, dan juga pusing. Interaksi obatnya meningkatkan efek jika digunakan dengan obat antikolinergik yang lain. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap ipratropium atau atropin. Terus habis itu sebentar ya, cut dulu. Kita lanjut. Untuk obat berikutnya itu ada tiotropium bromida. Tiotropium bromida itu indikasinya sama untuk pemeliharaan PPOK dan asma. Kemudian untuk dosisnya itu 18 mcg sekali sehari. Itu 2 inhalasi remaja. Habis itu cara minumnya itu inhalasi sekali sehari. Untuk efek sampingnya mulut kering dan juga sembelit dan juga pusing. Terus interaksi obatnya meningkatkan efek jika digunakan bersamaan dengan obat
antikolinergik yang lain. Kontraindikasinya alergi terhadap tiotropium dan atropin. Kemudian obat berikutnya itu ada omeclidium. Omeclidinium bromida. Ini indikasinya itu untuk pemeliharaan PPOK, untuk dosisnya 62,5 mcg inhalasi sekali sehari. Cara minumnya juga diinhalasi pada waktu yang sama tiap hari. Kemudian untuk efek sampingnya nanti sakit kepala, mulut kering, dan juga batuk. Interaksi obatnya itu meningkatkan efek aditif jika digunakan bersamaan dengan obat antikolinergik yang lain. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap omeclidinium. Golongan yang berikutnya itu ada golongan obat antitusif atau penekan batuk. Itu yang pertama ada nama generiknya itu dextromethorphan HBr. Itu indikasinya untuk batuk tidak produktif atau ya batuk yang nggak aktif gitu. Terus dosisnya untuk dewasa itu 10 sampai 20 mg tiap 4 jam, terus maksimal 120 mg per hari. Cara minumnya sesudah makan. Kemudian efek sampingnya itu pusing, terus ada halusinasi, terus depresi napas pada dosis tinggi. Kemudian untuk interaksi obatnya itu meningkatkan risiko sindrom serotonin jika digunakan dengan golongan obat MAUI, SSRI, dan juga BCA. Itu kontraindikasinya itu untuk anak kurang dari 6 tahun dan untuk penggunaan obat MAUI dalam 14 hari terakhir. MAUI. Terus untuk obat berikutnya itu ada obat kodein. Kodein ini indikasinya untuk batuk kering. Terus untuk dosisnya itu dewasa 15 sampai 60 mg tiap 4 sampai 6 jam. Maksimal 360 mg per hari. Cara minumnya sesudah makan. Terus habis itu efek sampingnya ada konstipasi, kantuk, terus mual. Terus interaksi obatnya itu meningkatkan efek sedatif jika digunakan bersamaan dengan obat antikolinergik. Depresan SSP. Salah, maaf. Terus kontraindikasinya untuk anak di bawah 12 tahun, untuk orang yang mengalami depresi napas dan juga alergi terhadap kodein. Itu terus habis itu ada obat levotropizin. Levotropizin itu indikasinya untuk batuk non produktif atau batuk tidak aktif. Itu dosisnya 60 mg 3 kali sehari. Untuk anaknya itu 1 mg per kilo 3 kali berapa hari, 3 kali sehari maksudnya. Cara minumnya sesudah makan. Untuk efek sampingnya pusing, mual, diare. Terus habis itu interaksi obat, efek sedarinya meningkat jika digunakan bersamaan dengan obat penenang. Terus kontraindikasinya untuk bagi pasien yang mengalami batuk produktif berat dan juga hipersensitivitas. Terus habis itu ada golongan obat mukolitik. Mukolitik itu indikasinya nama generiknya acetylcysteine. Itu indikasinya untuk batuk berdahak, terus
juga bisa untuk yang mengalami keracunan PCT atau paracetamol. Terus untuk dosisnya itu 200 sampai 600 mg oral 2 sampai 3 kali sehari, atau kalau misal dalam bentuk sediaan inhalasi itu 3 sampai 5 mili. Terus cara minumnya sesudah makan atau di nebulisasi. Terus untuk efek sampingnya ada mual, muntah, terus ruam sama demam. Terus interaksi obatnya itu menghindari dengan antitusif dan juga meningkatkan efek nitrat. Terus habis itu kontraindikasinya itu bagi pasien yang mengalami alergi asetilstein juga. Terus juga untuk ulcus pepticum aktif. Kemudian untuk obat generik yang lain itu ada bromhexin, itu indikasinya juga untuk badut bertahap. Untuk dosisnya itu dewasa 8 mg 3 kali sehari. Untuk anak-anak 2-5 tahun itu 2 mg 3 kali sehari. Cara minumnya juga sesudah makan. Untuk efek sampingnya mual, muntah, terus biasanya ada reaksi alergi kulit. Terus interaksi obatnya meningkatkan penetrasi antibiotik. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan juga ulcus pepticum aktif. Untuk obat berikutnya itu ada obat Ambroxol. Ambroxol ini juga indikasinya untuk batuk berdahak, kemudian untuk bronkitis akut atau kronik. Itu dosisnya dewasa 30 mg 2-3 kali sehari. Untuk anak itu disesuaikan lagi dengan usia anak. Kemudian untuk yang cara minumnya sesudah makan, efek sampingnya mual, mulut kering, dan juga rasa terbakar di dada. Interaksi obatnya meningkatkan kadar antibiotik. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap Ambroxol. Terus obat yang lain itu ada obat ergostein. Interaksinya Terus indikasinya itu juga sama, batuk berdahak sama bronkitis kronik ya. Dosisnya itu dewasa itu 300 mg 2 sampai 3 kali sehari. Untuk anak 175 mg 2 sampai 3 kali sehari. Terus cara minumnya juga sesudah makan. Terus habis itu efek sampingnya mual, muntah, terus juga bisa gatal sama kemerahan kulit. Interaksi obatnya itu aman jika digunakan bersama dengan antibiotik. Terus kontraindikasinya itu dilarang digunakan bagi pasien yang hati-hati bagi pasien yang mengalami gagal ginjal atau hati berat. Kemudian juga untuk anak di bawah 2 tahun. Terus ada golongan ekspektoran ya. yang pertama ada guaifenesin. Guaifenesin ini indikasinya untuk batuk berdahak. Terus juga dosisnya itu dewasa 200 sampai 400 mg per 4 jam. Terus untuk maksimalnya itu 2,4 gram per hari. Cara minumnya itu sesudah makan dengan minum banyak air. Terus efek sampingnya itu bisa mual, diare, pusing. Interaksi obatnya itu tidak disarankan digunakan bersamaan dengan obat antitusif. Dan juga untuk kontraindikasinya itu untuk anak kurang dari 2 tahun dan juga hipersensitivitas. Kemudian untuk obat generik yang lain itu ada amonium klorid. Itu indikasinya untuk ekspektoran dan juga
ekspektoran dan juga koreksi alkalosis metabolik. Terus untuk dosisnya itu berdasarkan berat badan dan juga kebutuhan elektrolit pasien. Cara minumnya diberikan secara oral atau injeksi. Terus habis itu efek sampingnya bisa mual, muntah, kantuk, kebingungan. Itu bisa interaksi obatnya interaksi dengan amfetamin dan stimulan SSP. Kemudian itu ada kontraindikasinya asidosis metabolik dan juga gangguan hati berat. Golongan dekongestan itu ada nama obat generiknya itu ada pseudoephedrine. Itu indikasinya untuk hidung tersumbat akibat flu, terus rinitis, alergi, dan juga bisa untuk sinusitis. Dosisnya untuk yang dewasa 60 mg tiap 4-6 jam. Terus maksimalnya 240 mg per hari. Terus untuk anak-anak itu 6-12 tahun, terus 30 mg tiap 4-6 jam, maksimal 120 mg per hari. Cara minumnya diminum sesudah makan dengan air putih. Terus ada efek sampingnya itu bisa insomnia, terus gugup, tremor, palpitasi. Terus interaksi obatnya itu meningkatkan resiko hipertensi berat jika digunakan bersamaan dengan obat MAOI. Terus menurunkan efek jika digunakan dengan beta blocker. Ya itu. Terus kontraindikasinya itu hati-hati bagi para pasien hipertensi berat dan juga hipertiroidisme dan juga yang punya penyakit jantung. Terus obat berikutnya ada obat phenylephrine. Itu indikasinya juga untuk meredakan hidung tersumbat, akibat flu, terus juga sinusitis dan juga rinitis alergi. Terus dosisnya dewasa berapa? 10 nggak sih? Dewasa 10 mg tiap 4 jam. 10 mg tiap 4 jam berarti maksimalnya 60 mg per hari. Untuk anak-anaknya itu 6-12 tahun itu 5 mg tiap 4 jam. Cara minumnya itu diminum sesudah makan, terus atau sesuai anjuran dokter seperti apa. Untuk efek sampingnya itu bisa sakit kepala, gelisah, insomnia, dan juga tekanan darah meningkat, ya hipertensi lah. Terus interaksi obat itu meningkatkan resiko hipertensi berat jika digunakan bersamaan obat MAOI, dan juga menurunkan efek jika digunakan dengan obat menurunkan efek dekongestan beta blocker. Kontraindikasinya itu bagi pasien jelas bagi pasien hipertensi, untuk penyakit jantung, dan juga glaukoma sudut sempit. Untuk kemudian begitu ada obat ephedrine HCl. Itu indikasinya untuk mengurangi hidung tersumbat, terus bronkospasme ringan, dan juga hipotensi saat jika pasien anestesi. Terus habis itu dosisnya itu dewasa 25-50 mg per hari. Oral ya? Oral tiap 4-6 jam, maksimal 150 mg per hari. Untuk anak itu 3 mg per kilo per cc anak, dibagi setiap 6 jam. Untuk cara minumnya jelas harus sudah makan. Untuk efek sampingnya itu bisa insomnia, gugup, palpitasi, tremor, dan juga
peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Kemudian untuk interaksi obatnya meningkatkan resiko hipertensi berat jika digunakan dengan obat MAOI. Terus habis itu meningkatkan efek stimulasi jika digunakan bersama obat stimulan SSP yang lain, dan juga menurunkan efek jika digunakan bersamaan obat beta blocker. Terus kontraindikasinya itu bagi pasien yang mengalami jelas hipertensi berat, penyakit jantung, dan juga glaukoma dan hipertiroidisme. Udah ya, itu terakhir dari golongan obat saluran nafas. Oke, kita next ke golongan hormonal. Nah, untuk golongan obat hormonal itu, untuk golongan yang pertama ada golongan thyroid drugs. Itu ada levothyroxine. Itu indikasinya ada hipotiroidisme sama koma myxedema. Nah, dosisnya itu 12,5 sampai 50 mcg per hari untuk dewasa, dan juga dapat ditingkatkan sampai 300 mcg per hari sesuai respons. Kemudian untuk cara minumnya itu diminum saat pagi hari sebelum makan. Terus efek sampingnya nanti bisa nyeri dada, palpitasi, gelisah, dan juga sesak nafas. Interaksi obatnya itu nanti bisa meningkatkan efek antidepresan tricyclic, dan juga menurunkan kadar sodium, iodid, dan ethylene. Terus kontraindikasinya itu bisa pada pasien yang hipertiroidisme dan memiliki gangguan jantung berat. Kemudian untuk obat selanjutnya itu ada obat liotironin. Nah, indikasinya untuk obat hipertiroidisme dan juga untuk koma myxedema berat. Terus habis itu untuk dosisnya oral itu 5 sampai 25 mcg per hari. Kemudian untuk yang intravena itu 25 sampai 50 mcg untuk kondisi yang akut. Cara minumnya itu diminum pagi hari sebelum makan, yang oral. Untuk efek sampingnya bisa menyebabkan cemas, jantung berdebar, terus gangguan penglihatan, bisa diare juga. Terus habis itu interaksi obatnya itu meningkatkan efek antikoagulan dan antidepresan, dan juga menurunkan kadar digitalis. Untuk kontraindikasinya itu bagi pasien yang memiliki hipertiroidisme dan juga penyakit jantung koroner. Golongan berikutnya itu golongan synthetic ovulation stimulant. Jadi itu obatnya itu ada clomifen citrate, ya, atau kita bilang clomifen. Itu indikasinya itu untuk induksi ovulasi pada wanita infertil. Terus untuk dosisnya itu 50 mg per hari selama 5 hari, dimulai pada hari kelima, pada siklus hari kelima. Terus habis itu dapat ditingkatkan menjadi 100 mg per hari bila belum terjadi ovulasi pada pasien. Kemudian cara minumnya itu diminum setiap hari pada waktu yang sama selama 5 hari.
Efek sampingnya nanti bakalan hot flash, terus bisa nyari kepala, terus gangguan penglihatan, mual. Interaksi obatnya nanti belum ada sih sejauh ini. Seingatku belum ada laporan terkait interaksi obatnya. Terus habis itu kontraindikasinya itu nanti bagi hati-hati dan dilarang bagi pasien yang sedang hamil, memiliki gangguan hati dan juga pendarahan uterus abnormal. Kemudian untuk obat berikutnya itu ada obat generik letrozole. Itu indikasinya itu untuk induksi ovulasi pada infertilitas anovulasi. Untuk dosisnya nanti 2,5 mg per oral sekali sehari selama 2 hari. Terus dari itu ada efek samping cara minumnya, diminum setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian efek sampingnya nanti juga sama kayak yang obat tadi, bisa hot flash, bisa pusing, bisa nyeri tulang, bisa mual. Itu interaksi obatnya itu meningkatkan resiko sedasi jika digunakan bersama dengan obat clobazam. Terus habis itu kontraindikasinya itu hati-hati bagi pasien yang sedang hamil terus juga mengalami gangguan hati yang berat. Terus ada golongan somatostatin dan analognya itu ada obat lanreotid, dan itu indikasinya itu untuk akromegali dan juga tumor neuroendokrin. Untuk dosisnya itu nanti 60 sampai 120 mg dengan sekutan selama 4 minggu setiap nih 4 minggu. Terus cara pakainya disuntik secara sekutan oleh para tenaga medis. Kemudian untuk efek sampingnya itu nyeri dada, pusing, nyeri otot, terus sakit kepala, terus bisa diiritasi di tempat yang telah disuntik oleh obat ini sekitarnya. Terus habis itu ada interaksi obat. Nah ini bisa interaksi dengan obat insulin atau metformin, terus juga berinteraksi dengan obat siklosporin dan siklosporin dan juga berinteraksi dengan obat beta blocker. Terus dari situ kontraindikasi itu hipersensitivitas terhadap lanreotid. Terus obat berikutnya ada okreotid. Okreotid. Itu indikasinya juga untuk akromegali dan juga diare akibat tumor endokrin. Untuk dosisnya itu 100 sampai 600 mcg per hari secara subkutan maupun intravena. Kemudian untuk cara pakainya ya tadi untuk sebagai injeksi subkutan maupun intravena. Kemudian efek sampingnya itu bisa kembung, bisa diare, bisa pusing, terus juga terjadi hipoglikemia. Terus interaksi obatnya itu nanti dapat mempengaruhi absorpsi siklosporin, terus insulin dan obat anti diabetes yang lain. Terus ada kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap somatostatin analog. Kemudian untuk golongan yang berikutnya itu ada golongan estrogen dan progestin.
progestin ya, estrogen dan progestin. Nanti ada obat estradiol, itu indikasinya itu untuk terapi pengganti hormon pada pasien menopause dan juga vaginismus atrofi. Dosisnya 0,5 sampai 2 mg oral atau 0,5 sampai 2 gram intravaginal per hari. Terus cara minum bisa diminum dengan air, terus atau bisa dikombinasikan dengan progestin. Terus itu efek sampingnya bisa nyeri payudara, bisa pendarahan abnormal, terus juga ada resiko trombosis. Terus interaksi obatnya itu bisa berinteraksi dengan antibiotik seperti amoksisilin, terus juga berinteraksi dengan antidiabetes dan antikoagulan. Terus kontraindikasinya itu bagi pasien yang memiliki kanker payudara, penyakit hati dan juga trombosis aktif. Terus habis itu obat berikutnya itu medroksiprogesteron asetat. Terus asetat itu indikasinya untuk pasien amenor dan juga pendarahan uterus abnormal dan untuk kontrasepsi. Nah, dosisnya itu 5 sampai 10 mg per hari selama 5 sampai 10 hari. Terus untuk yang injeksi itu bisa 150 mg secara intramuskular tiap 3 jam tiap bulan. Terus cara pakainya oral atau injeksi itu intramuskular. Efek sampingnya nyeri kepala, terus terjadi jerawat, perubahan vesicles head, terus BB-nya naik. Interaksi obatnya itu dengan obat ritonavir, terus bisa antiretroviral. Kontraindikasinya itu untuk pasien yang memiliki kanker payudara dan juga gangguan hati berat dan trombosis. Kemudian untuk golongan berikutnya itu golongan androgens dan anabolik steroid. Terus habis itu obatnya itu ada contohnya yaitu testosteron. Nah, ini indikasinya untuk hipogonadisme dan juga terapi pengganti hormon pada pria. Terus dosisnya itu bisa 100 sampai 200 mg secara intramuskular per minggu atau topikal 40,5 tiap pagi. Terus cara pakainya injeksi intramuskular atau dioles pada kulit. Kemudian untuk efek sampingnya itu bisa terjadi jerawat, terus bisa mengakibatkan hipertensi, terus pembesaran prostat dan lain-lain gitu. Terus interaksi obatnya itu bisa berinteraksi dengan obat warfarin, terus ada prednison juga. Terus kontraindikasinya itu pada pasien yang memiliki kanker payudara baik pria maupun wanita, terus kanker prostat, habis itu yang memiliki gagal hati atau jantung. Nah itu. Terus untuk golongan yang berikutnya itu ada golongan
apa sih SERMS nya, selective estrogen reseptor modulator. Nah itu indikasi apa, obat yang pertama itu obat generik yang pertama itu ada tamoxifen. Tamoxifen itu indikasinya untuk kanker payudara dan juga pencegahan osteoporosis. Dosisnya itu 20 mg secara oral 1 kali sehari. Cara minumnya itu diminum pada waktu yang sama setiap hari. Efek sampingnya itu ada hot flash, edema, mual, dan resiko tromboemboli. Terus di situ interaksi obatnya bisa berinteraksi dengan obat ospemifen dan juga obat pemanjang HT. Habis itu kontraindikasinya itu bagi pasien yang sedang hamil, itu juga memiliki trombosis aktif dan juga memiliki gangguan hati yang berat. Segitu ke obat raloxifene. Nah, raloxifene ini indikasinya untuk pencegahan osteoporosis pasca menopause. Nah, ini dosisnya itu 60 mg secara oral 1 kali sehari. Itu cara minumnya diminum setiap hari pada waktu yang sama, pada jam yang sama, ya pada waktu yang sama. Terus habis itu ya ada efek sampingnya itu bisa nyeri kaki, terus hot flash sama edema. Terus interaksi obatnya itu bisa berinteraksi dengan obat estrogen lain dan penghambat CYTPA 34 CYP3A CYP3A4. Terus kontraindikasinya tuh bagi pasien yang memiliki riwayat tromboemboli dan pasien hamil, terus gangguan hati berat. Kemudian yang berikutnya itu ada golongan prolaktin inhibitor. Itu contohnya obat generiknya itu ada cabergoline. Cabergoline itu indikasinya untuk hiperprolaktina hiperprolaktinemia. Terus juga ada galaktorea. Terus habis itu untuk dosisnya itu 0,25 mg 2 kali dalam 1 minggu. Itu cara minumnya diminum bersama dengan makanan. Terus habis itu efek sampingnya bisa mual, bisa pusing, bisa mengalami sembelit, terus juga hipotensi ortostatik. Interaksi obatnya itu bisa berinteraksi dengan obat erythromycin, antipsikotik, dan juga antihipertensi. Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas ergot dan juga bagi pasien yang mengalami riwayat hipertensi berat. Terus golongan obat yang berikutnya itu ada golongan progesteron inhibitor, progesteron reseptor. Progesteron reseptor modulator. Nah, ini contoh obat generiknya itu ada ulipristal asetat. Nah, ini indikasinya itu untuk kontrasepsi darurat. Untuk dosisnya itu bisa 30 mg oral tunggal dalam kurang lebih 5 hari setelah hubungan tanpa batas. Cara minumnya diminum segera setelah hubungan seksual.
efek sampingnya itu bisa mual, bisa nyeri perut, bisa pusing itu. Terus habis itu apalagi interaksi obatnya bisa berinteraksi dengan obat rifampicin atau obat ketoconazole. Terus habis itu kontraindikasinya bagi pasien yang sedang hamil, terus juga memiliki gangguan hati berat. Terus obat berikutnya ada obat mifepriston. Mifepriston. Nah, itu indikasinya untuk terminasi kehamilan awal. Itu dosisnya itu 200 mg oral, diikuti misoprostol 800 mcg bukal secara bukal. Terus cara pakainya itu sesuai petunjuk medis. Efek sampingnya bisa kram, bisa pendarahan, bisa mual. Terus habis itu interaksi obatnya dengan obat CYP34 seperti ketoconazole. Terus kontraindikasinya itu ada pada orang yang mengalami kehamilan ektopik dan juga memiliki gangguan hati berat. Itu udah nggak sih udah deh. Oh ya udah. Nah, itu untuk golongan obat hormonal. Kita next ke golongan obat anti diabetes. Untuk golongan anti diabetes itu ada golongan biguanida. Terus ini contohnya ada metformin yang obat generiknya. Nah, ini indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2 atau DM2. Dosisnya itu 500 sampai 800 mg oral 1 sampai 3 kali per hari. Terus juga maksimumnya 2250 enggak sih? Miligram per hari. Cara minumnya saat atau setelah makan. Untuk efek sampingnya itu bisa mual, bisa diare, bisa nyeri perut. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi dengan alkohol. Terus ada obat diuretik tiazid itu. Terus kontraindikasinya itu bagi pasien yang mengalami gagal ginjal atau hati dan juga memiliki asidosis metabolik. Terus habis itu ada golongan sulfonilurea. Ya, golongan obat sulfonilurea. Nah, ini contoh obat generiknya itu ada tolbutamide. Nah, itu indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 0,25 gram ya, sampai 3 gram per hari oral sebelum makan. Cara minumnya ya diminum sebelum makan utama. Terus habis itu efek samping ya. Efek sampingnya itu nanti bisa mengalami hipoglikemia, terus juga pusing, terus habis itu bisa mengalami gangguan pencernaan. Terus interaksi obatnya nanti bisa mengalami interaksi obat jika digunakan dengan obat aspirin. Terus juga meningkatkan efeknya jika digunakan dengan obat Clofibrat. Terus juga menurunkan efek jika digunakan bersamaan dengan obat kortikosteroid itu. Terus kontraindikasinya itu bagi pasien yang mengalami jelas gangguan hati atau ginjal berat. Terus ada obat gliclazid. Ya, gliclazid ini juga sama indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2. Untuk dosisnya sendiri itu ada 30 sampai 80 mg per hari. Terus cara minumnya diminum sebelum makan. Efek sampingnya bisa mengalami hipoglikemia, mual, terus juga mengalami kulitnya ruam. Terus interaksi obatnya itu interaksi dengan alkohol.
Terus juga obat anti jamur, terus sama golongan obat beta blocker. Terus kontraindikasinya itu bagi pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 1 dan juga gangguan ginjal atau hati yang berat. Terus golongan yang berikutnya itu ada golongan DPP4 inhibitor. Nah ini contohnya itu ada alogliptin. Alogliptin itu indikasinya ya DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2 untuk monoterapi maupun kombinasi. Nah ini dosisnya 25 mg oral setiap hari, sekali ya, sekali saja. Terus efek sampingnya, cara minumnya dapat diminum dengan ataupun tanpa makanan. Untuk efek sampingnya itu nyeri sendi, terus gangguan hati, ruam, edema nggak sih? Edema. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan obat bronkodilator dan juga menurunkan kebutuhan insulin. Terus apalagi tuh, kontraindikasinya itu bagi yang memiliki riwayat gagal jantung berat dan gangguan hati berat. Terus golongan yang berikutnya itu ada golongan GLP-1 agonis. Nah ini obatnya ini contohnya exenatib. Itu indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol dengan obat oral. Ini itu dosisnya 5-10 mcg 2 kali sehari sebelum makan. Cara pakainya injeksi subkut ya sebelum makan. Terus efek sampingnya bisa mual, bisa muntah, terus nyeri perut, bahkan hipoglikemia. Terus interaksi obatnya itu dengan obat sulfonylurea dan juga dengan kontrasepsi oral. Itu menurunkan efektivitasnya. Terus habis itu ada kontraindikasinya ya, itu bagi pasien yang memiliki riwayat pankreatitis dan juga kanker tiroid kanker tiroid. Moduler. Terus habis itu ada obat liraglutid. Nah ini nama generik obat liraglutid ini indikasinya untuk DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Nah ini dosisnya untuk awal 0,6 mg per hari secara subkutan, terus naik bertahap sampai 1,8 ya. 3 kalikan 3 1,8 mg per hari. Untuk cara pakainya jelas untuk diinjeksi subkutan, tidak diberikan setelah makan. Terus habis itu efek sampingnya nanti bisa mual, bisa muntah, bisa pusing, bahkan juga hipoglikemia. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan obat penurun glukosa yang lain. Untuk kontraindikasinya riwayat kanker tiroid, kanker tiroid dan juga pankreatitis. Kemudian untuk golongan yang lain itu ada golongan insulin dan analognya. Nah ini insulin berbagai jenis dari reguler, NPH dan lain-lain. Nah ini indikasinya untuk DM tipe 1 tipe 1 dan tipe 2 bila terapi oral pilnya itu gagal. Untuk dosisnya itu individual sesuai kebutuhan pasien. Itu cara pakainya injeksi subkutan sebelum makan maupun sesuai jadwal yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia, terus juga BP nya naik, terus
interaksi obatnya dengan obat beta blocker dan juga alkohol sama obat kortikosteroid. Kemudian kontraindikasinya itu hipoglikemia berat dan juga untuk bagi orang yang memiliki alergi terhadap insulin. Itu udah ya, udah. Nah itu jadi murojaah tentang golongan obat saluran pernapasan, hormonal dan juga obat anti diabetes. Terima kasih.